Halo yang baru join. Sebentar ya, kita tunggu sampai 12:03 atau mungkin 12:05 supaya lebih ramai lagi. Thank you. Oke, karena udah 12:04, mungkin aku sambil mulai aja kali ya. Nanti sambil jalan siapa tahu banyak yang nambah lagi. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, aku Cia. Aku salah satu dari Korean Club Manager. Terus di sini juga ada Kak Beatrix. Halo Kak Beatrix, yang hari ini. Halo, Oke, apa kabar Kak? baik-baik. Oke, ini lagi di rumah, lagi berkegiatan kah? Atau gimana Lagi Kak? di rumah, lagi Ah, liburan summer sih. I see. Oke. Oke, ini bisa langsung kita mulai aja kali ya Kak? Oke, aku share Oke, screen bisa ya? boleh Kak. Mungkin bisa dari perkenalan diri dulu Kak. Mhm. Wait, udahkah? Bentar deh, aku masih loading sih Kak. Mungkin di teman-teman yang lain, udahkah? Udah muncul belum? Wah, di tempat Oh yang ya. lain udah aman. Mhm. Kelihatan. Tapi kelihatan kayak loading gitu kah buat PPT-nya? Kalau di aku iya, cuman di teman-teman yang lain udah kelihatan sih Kak. Ah ya, udah. Gitu. Oke, kita mulai ya kalau gitu. Muncul. Iya. Oke, halo Silakan. semuanya. Seperti yang kalian tahu, kita hari ini bakal bahas tentang GKS. Sebisa mungkin eh, nanti banyak yang aku jelasin. Nanti terakhir juga bakal ada Q&A. Aku bakal bantu setauku ya. Oke, terus sebelum mulai, mungkin akan lebih baik kalau pada kenal aku dulu. Halo, namaku Beatrix Gitavenia, biasanya dipanggil BB biar gampang. Aku award di KKS tahun 2025 dari UIC Track di PNU atau Pusan National University, jurusannya Industrial Engineering. Sekarang baru selesai semester 1 kuliahnya. Dan kemarin selama 1 tahun sekolah bahasa dulu di sini. Terus untuk pengalaman GKS sendiri, aku bukan yang one shot. Jadi aku lulus 2023 dan di 2023 itu Septembernya aku langsung coba GKS. Waktu itu cuma coba embassy track, tapi gagal. Dari dokumen screening juga udah gagal. Terus 2024-nya coba lagi di embassy track dulu. Nah, waktu itu
lolos sampai interview, aku dipanggil interview, tapi emang belum rezekinya aja, jadi gagal, habis interview itu gagal. Terus karena masih ada waktu antara dikasih taunya gagal embassy sama deadline-nya PNU, aku langsung daftar yang PNU, yang UIC track, University track, jadi langsung daftar dan keterimanya di situ ternyata gitu. Nah, terus mungkin udah banyak yang tahu GKS kalau yang banyak cerita tentang scholarship di Korea. Ini salah satu yang paling terkenal. Jadi GKS itu beasiswa penuh dari pemerintah Korea Selatan untuk mahasiswa internasional yang menempuh pendidikan D3 atau gelar vokasi, terus S1, S2, atau S3 di universitas di Korea Selatan. Terus ada dua nih, GKS undergraduate sama graduate. Jangan sampai ketukar ya, karena mereka waktu pendaftarannya beda dan guideline-nya sendiri juga beda, ketentuannya juga cara-cara pendaftarannya ada perbedaannya, jadi jangan sampai ketukar. Untuk yang kali ini aku bakal jelasin yang untuk undergraduate. Nah, terus pendaftarannya itu biasanya mereka mulai upload guidelines itu September dan itu biasanya udah mulai dibuka. Terus untuk deadline kapan harus kasih dokumennya, bla bla blanya itu ada di guideline-nya itu. Jadi bisa langsung dilihat aja nanti kalau sudah keluar, biasanya September. Kalau udah September pertengahan itu wajib cek-cek nanti di website yang habis ini aku kasih tahu. Terus kalau benefitnya banyak banget ya. Yang pertama ada tiket pesawat PP, jadi sekali pulang pergi. Nah, terus nanti kalau misalkan mau pulang ke Indonesia di tengah-tengah untuk liburan, apalah itu bisa. Tapi ya bayar sendiri, karena mereka cuma provide yang untuk pulang pergi satu kali. Terus untuk pelatihan bahasa, mereka juga provide untuk anak GKS. Nanti dilihat kalau perlu, kalau misalkan sewaktu untuk mendaftar, kalian masih belum punya topik at least 5 atau 6, kalian harus sekolah bahasa dulu. That's why aku juga sekolah bahasa dulu waktu itu. Karena FYI, aku daftar waktu itu punya topik 4, tapi kan belum sampai 5 atau 6. Jadi harus sekolah bahasa dulu at least 6 bulan gitu. Terus yang ketiga ada tanggungan penuh biaya kuliah. Ini nanti langsung dibayarkan dari NIID-nya ke kampus. Jadi kita nggak bakal pegang uangnya. Dan yang kita pegang nanti adalah biaya hidupnya. Yang pertama, kalau sekolah bahasa dan kuliah nanti jumlah yang kita terima uangnya beda ya. Jadi untuk sekolah bahasa per tahunnya dapat 12.840.000 won, atau ya nanti kalau dipecah jadi per bulan 1.070.000-an per won. Per bulan gitu. Terus kalau sudah mulai kuliah kayak aku, tambah nih nanti uangnya, jadinya per tahun 13.680.000 won, atau kalau per bulan 1.140.000 won gitu. Nah, nanti pembagiannya gimana sih pembayarannya? Kali ini kayaknya nanti tergantung dari universitasnya masing-masing deh. Kalau di PNU sendiri, kalau sekolah bahasa dan kuliah nanti penanggung jawab GKS-nya beda. Dan pembayarannya juga beda yang kita terima. Kalau sekolah bahasa, kita dapat uang per 3 bulan. Jadi per 3 bulan dapat jumlah uang ya selama 3 bulan itu. Terus jadi langsung kalau bayaran tuh langsung kayak rasanya jadi apa sih, orang kaya gitu loh. Terus kalau yang waktu kuliah kita dapat, jadi dibagi dua juga. Yang pertama kalau masih masa sekolah, apa sih, masa semesteran gitu, dapatnya per 2 bulan. Terus kalau udah liburan kayak aku sekarang, libur semester, nanti dapatnya per 1 bulan gitu. Terus untuk kualifikasinya, untuk sekedar bisa daftar GKS-nya atau enggak tuh, aku bilang cukup mudah ya. Tapi ini bukan ketentuan, bukan penjamin, wah kalau udah kualifikasi, ini semua terpenuhi fix lolos tuh enggak. Ini kayak cuma standar, super standar, apakah kamu bisa daftar ini atau enggaknya, sampai situ aja. Jadi yang pertama, gampang banget telah lulus atau dijadwalkan lulus SMA waktu daftar. Jadi waktu daftar itu kita sudah harus punya ijazah atau yang surat keterangan akan lulus yang itu. Terus yang kedua, belum memiliki gelar sarjana. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang sudah sekolah atau kuliah di Indonesia tapi belum lulus, itu juga bisa daftar ke GKS ini selama belum lulus ya. Terus yang ketiga, CGPA atau rata-rata
semua dari SMA itu dari kelas 1 sampai kelas 3 itu ada di atas 80. Atau kalau misalkan tidak mencukupi secara angka, bisa pakai yang salah satu ya, bisa pakai yang setelahnya ini, berada di peringkat 20% teratas di kelasnya, peringkatnya. Ini bisa salah satu aja. Terus nanti biasanya ada yang tanya lagi kalau misalkan ada nilaiku salah satu nih, misal nilai fisikaku 75 nih Kak di semester segini, itu nggak apa-apa Kak gitu. Nggak apa-apa banget asalkan rata-rata keseluruhannya tetap di atas 80, itu nggak apa-apa. Terus yang keempat, berusia di bawah 25 tahun dan sehat secara mental dan fisik. Nah, terus di mana sih kita bisa dapat info selengkap-lengkapnya? Jadi yang pertama, ini website yang sumber utamanya tuh ada di sini. Kalian harus cek nanti mulai September awal pertengahan gitu. Biasanya mereka akan upload guidelines-nya di sini. Namanya Study in Korea. Bisa carinya kayak gini, terus nanti di scroll aja sampai ketemu yang GKS Scholarship ini. Nah, terus nanti scroll lagi cari yang GKS Notice. Nah, mereka nanti bakal ada kumpulan pengumuman lah gitu. Kalian cari yang, berarti kalau tahun ini munculnya 2027 ya. 2027 Global Career Scholarship for Undergraduate Degrees, kayak gitu. Terus, nanti kalau sudah klik yang tadi, bakal ada banyak banget attach file-nya kayak gini. Yang pertama yang pasti harus dibaca adalah yang guidelines-nya dulu, yang terserah mau yang English atau yang Korean, senyamannya aja. Dan pastiin banget besok 2027 for undergraduate degrees ya. Jangan salah tahun, jangan salah yang graduate karena beda banget. Nah, terus ada macam-macamnya di sini juga, ada yang forms-nya, terus university information itu nanti untuk cek tiap universitas apa aja jurusan yang dibuka, terus tiap jurusan nanti perlu topik minimal seberapa untuk mulai degree-nya. Terus apakah seluruh programnya akan berbahasa Inggris atau full bahasa Korea atau setengah-setengah, mereka ada di situ semua. Terus kalau misalkan ada yang punya pertanyaan, nanti bisa cek dulu nih di yang nomor 6 paling bawah JKSU yang fact ini untuk pertanyaan yang sering ditanyakan. Bisa cek dulu di situ, kalau nggak ada baru deh bisa mungkin tanya ke embassy atau tanya langsung ke universitas yang akan dituju. Terus jangan lupa juga, please keep in mind kalau tiap universitas bisa saja meminta dokumen tambahan atau menambah ketentuan lain. Jadi kalau yang daftar University Track nanti bisa langsung cek benar-benar di websitenya kampus yang akan dituju. Terus nggak cuma itu, ini ada beberapa website lain atau sumber lain yang bisa dicek rutin kalau sudah mulai September dan seterusnya. Yang pertama ada Embassy Korea di Indonesia. Ini nanti untuk yang daftar Embassy Track harus wajib cek di sini karena ketentuan embassy tiap negara itu bisa beda-beda. Jadi dari guidelines oke, ketentuannya begini, cuma nanti embassy mau ditambahin apa, mau diubah kayak gimana, biasanya mereka umumin lagi di situ. Terus yang kedua ada Instagramnya Study in Korea. Kalau tadi kan websitenya, terus aku tuh notice mulai dari tahun kemarin mereka lumayan banyak upload di Instagram termasuk tentang GKS. Kalau udah buka mereka juga biasanya langsung upload di situ. Mungkin buat yang lebih gampang ke notice lewat Instagram bisa cek di sini. Terus NIID juga bisa dicek mungkin. Terus yang jangan ketinggalan adalah web univ masing-masing tentang GKS kalau yang University Track. Nah, terus kenapa aku kan tadi bilang jangan salah lihat guidelines-nya, karena bisa aja beda-beda gitu loh untuk cara pendaftarannya, terus jalur atau track-nya sekarang kayak gimana gitu. Jadi mungkin kurang lebihnya akan sama, cuma bisa aja juga ada yang berbeda. Kayak ini salah satunya penjelasan pertamanya tentang jalur atau track kita mendaftar. Untuk yang lama tuh dipisahnya kayak gini, Embassy Track, terus University Track-nya dibagi dua, RJK ya sama UIC. Aku nggak bakal jelasin lebih yang di sini, karena ini kan yang lama, aku mau jelasin langsung aja yang baru. Kalau sekarang kayak gini pembagiannya. Yang pertama tetap ada Embassy Track sama University Track, kayak gini.
Nah, terus ini kalian harus lihat lagi biar nggak salah daftar kemana. Yang pertama, embassy track. Apa bedanya nanti? Yang pertama, kalau embassy track, nanti dokumen semua dikirim ke embassy Korea Selatan yang di Jakarta. Lalu, kuota ditetapkan untuk masing-masing negara. Jadi nanti kalian berkompetisinya ya sama orang-orang Indonesia aja, kayak gitu. Terus, embassy track ini juga dibagi lagi jadi dua. Yang pertama, general, sama yang kedua RJKS. Kalau yang general nanti bisa memilih 3 universitas berbeda dan bisa memilih kampus type A. Ini biasanya sih yang ada di Seoul, terus yang lebih bergengsi kayak gitu. Terus kalau mau tahu type A kampusnya ada apa aja Kak, langsung dilihat di guidelines karena banyak banget listnya, nggak mungkin aku sebutin satu-satu di sini. Nah terus untuk yang RJKS bedanya cuma bisa pilih 2 universitas berbeda dan hanya bisa pilih kampus yang di Taipei, itu biasanya yang di luar Seoul. Kayak gitu. Terus yang kedua adalah University Track. Ya ini hanya bisa pilih satu universitas dan semua dokumen langsung dikirim ke universitas yang dipilih tersebut. Lalu kalau ini dibuka kuotanya untuk semua negara, yang berarti nanti kalian akan berkompetisi sama orang-orang luar juga. Misalkan University Track yang UIC nanti kita buka 100 orang. Ya udah tuntas 100 orang, satu dunia lah tuh berebut. Jadi nggak cuma orang Indonesia aja gitu. Nah, terus kalau untuk yang University Track ini, universitas dan jurusannya lebih terbatas. Gimana terbatasnya? Gimana kita lihat? Yang pertama, ini dibagi lagi jadi 2. Yang pertama ada Associate Degree. Itu jangan sampai salah, kalau yang ini hanya untuk masa belajar 2-3 tahun karena untuk gelar vokasi atau kalau di Indonesia kayak D3 gitu ya. Nah, kalau mau yang belajar 4 tahun, yang beneran nanti dapat gelar sarjana, bisa ambil yang Embassy Track tadi atau yang UIC ini. UIC itu University Industry Cooperation. Jadi nanti fokusnya jurusan yang tersedia adalah yang berbasis sains dan teknik. 2 ini nanti universitas dan jurusannya terbatas banget dan hanya bisa kalian lihat di guidelines-nya. Dan itu bisa aja tiap guidelines tiap tahunnya ke apa sih untuk universitas apa yang dibuka dan jurusannya apa aja bisa berubah tiap tahunnya. Jadi harus dicek di guidelines yang di tahun yang kalian akan daftar. Nah, terus untuk alur pendaftarannya, untuk Embassy Track itu awalnya kalian harus kirim dokumen ke embassy-nya, terus kalau lolos bakal dipanggil interview oleh embassy, online sih sekarangnya udah. Terus habis itu kalau lolos lagi nanti embassy bakal kasih dokumennya ke NIID, jadi kalian tinggal tunggu aja. Terus kalau dari NIID oke sama kita, nanti universitasnya yang kita daftar, kan tadi Embassy Track kalau nggak bisa daftar 3 ya daftar 2. Nah, itu tergantung universitas dan jurusan yang kalian daftar. Apakah mereka mau interview atau enggak. Kalau mau interview ya berarti kalian harus datang interviewnya online. Kalau enggak ya berarti emang nggak ada, emang berbasiskan dokumen aja. Terus nanti mereka bakal kasih tahu apakah kita lolos. Terus kalau misalkan dipilih 2 atau 3 universitas, kita bakal pilih mau yang mana. Terus kalau university track, nanti mereka bakal lebih lebih simple urutannya. Yang pertama dokumen, terus kalau sudah tergantung lagi apakah ada interview atau tidak, lalu NIID oke apa enggaknya sama kita, terus udah. Nah, tapi ada yang beda banget dari GKS yang tahun lalu. Mereka tuh awalnya nih, walau kok burem. Oke, sorry. Tapi awalnya tuh mereka minta semuanya dokumennya tuh online dulu. Jadi kalau biasanya sampai di tahunku yang 2025 itu langsung daftarnya offline kan semua dokumen. Nah, kalau mulai tahun kemarin 2026 mereka mintanya online dulu. Kalau yang online berkasnya itu lolos, baru mereka minta dokumen yang aslinya. Nah, tapi ini pun nggak semuanya bisa terlaksana kayak gini karena terakhir 2026 walaupun mereka udah ubah jadi online, mereka ada di Korea tuh ada kebakaran di mananya gitu, di tentang pusat informasi atau gimana nya. Jadi pokoknya
menghalangi proses pendaftaran GKS ini. Jadi ujung-ujungnya ya mereka minta offline lagi. Jadi balik sama yang cara cara sampai tahunku itu, cara manualnya lah gitu. Nah, nanti untuk yang tahun ini gimana? Tidak ada yang tahu. Kataku sih kayaknya online ya. Nanti dilihat aja, kalau ini dilihat agak buram sih. Cuma nanti aku bakal kirim PPT-nya aja. Bisa dilihat di sini online application deadline. Nah, terus pokoknya ada online. Online-nya berarti online gitu ya. Ikutin guidelines-nya nanti aja. Nah, terus nanti kalau tanya pilih jalur yang mana dong aku? Tergantung jurusannya dan universitas yang kalian mau. Mulai dari jurusan nih, gimana sih caranya cari jurusan yang tepat gitu. Sebenarnya apa ya, cari jurusan tuh susah gampang, susah sih kataku. Aku gap year kan setelah SMA, gap year, dan selama 1 tahun itu beneran cari jurusan yang aku dapatkan, dan apakah aku akan bertahan dengan pikiran aku cocok dengan jurusan yang aku ambil, aku tidak tahu, tapi sampai sekarang sih masih cocok-cocok aja untungnya. Nah, mungkin untuk berbagi tips sedikit, ada cara Jepang, itu namanya Ikigai, perpaduan cari apa yang kalian suka, apa yang kalian bisa lakukan, dan apa yang dunia butuhkan, apa yang lingkungan sekitar kalian butuhkan, dan apa yang bisa bayar kita pakai uang gitulah. Terus untuk universitasnya cara tentunya gimana dong? Yang pertama, kalau udah tentuin jurusan, cari di universitas itu apakah ada jurusan yang kita mau gitu. Kalau nggak ya udah skip gitu kan. Terus lokasinya mau yang kayak gimana, mau yang di Seoul atau nggak di Seoul, atau kalau yang nggak di Seoul mau yang kayak gimana, mau yang lebih lebih sepi atau lebih nggak terlalu sepi lah kayak gitu. Terus bahasanya nanti bisa dicek yang di University Information itu, mau yang 100% bahasa Korea atau setengah-setengah atau bahasa Inggris kayak gitu. Terus pengajarnya ini bisa dilihat di website kampus jurusan masing-masing kayak gitu. Terus kegiatan di luar kelas kayak klub-klubnya apakah aktif, banyak pilihannya, atau kalian kayak bukan orang yang sepemikir itu tentang klub, nggak bakal join juga atau gimana, nggak mau dilihat ya udah. Terus ada ini orang asing friendly kah, dan banyak orang Indonesianya kah di sana gitu. Kalau misalkan kalian termasuk orang-orang yang mempertimbangkan itu, mungkin bisa dilihat lagi. Terus kalau kataku sih ujung-ujungnya kalau bisa coba semuanya ya why not, apalagi kalau sekarang kan mereka udah mintanya online dulu dokumennya. Jadi ya nggak, kalau misalkan nanti takut ujung-ujungnya ketolak, ya nothing tulus aja, karena jadinya nggak semahal itu jadinya untuk nyobanya gitu kan, walaupun tetap perlu uang ya. Terus untuk dokumennya sendiri, ini kalau kalian lihat tadi di website bakal ada list kayak gini kan, attach filenya. Nah, terus nanti di guidelines juga ada bakal ini list of documents to submit, yang type documents to complete, yang form 1 sampai form 6 ini kalian bukan bikin sendiri, tapi udah ada formatnya yang di attach file nomor 3 ini. Yang application forms kalian buka aja terus isi. Terus ini cara aku kirim kemarin. Jadi tuh aku bikin serapi mungkin, dan untuk urutannya harus urut ya, kayak yang dari nomor 1 sampai 17 ini. Yang paling atas yang nomor 1 kayak gini. Terus di kalian juga udah dikasih tahu kalau per dokumennya, per kategori kayak application form, personal statement, kalau udah beda gitu, yang paling depan dikasih stiker kayak gini. Ini sih aku cuma print aja biasa di kertas A4 F4 gitu, aku lem satu-satu buat penanda. Nah, terus aku pengen kasih tahu sebisa mungkin ya rapi gitu kan, biar memudahkan orang yang melihat dokumen kita, yang screening dokumen kita gitu. Apalagi kalau udah banyak sertifikatnya, udah kasih banyak, tapi kalau nggak diorganize yang bagus kan, orang apa ya, susah liatnya. Buat semudah mungkin untuk ternotis gitu. Kalau embassy track aku kemarin cuma kirim satu kayak gini langsung ke embassy-nya. Terus yang Unitrack kemarin kalau PNU minta 1 dokumen asli dan 2 kopian, jadi aku kirim kayak gini gitu. Nah, terus untuk tips and trick-nya,
Yang pertama, aku paling rekomen untuk punya sertifikat bahasa, karena mereka pun udah segamblang itu sebutin di guidelines kayak gini. Dan untuk FYI aja, yang 2026, 3 dari embassy, 4 orang. Pokoknya dari orang-orang yang dapat GKS tahun kemarin, aku tahu 3-nya itu udah punya sertifikat topik. Dan yang 2 itu udah beneran yang langsung masuk kuliah gitu loh, bukan sekolah bahasa. Terus 1 yang dari embassy itu masih sekolah bahasa, cuma waktu daftar punya topik 4 kayak gitu. Jadi beneran dilihat banget. Kalau kataku, kalau bisa diusahain sih topik langsung ya. Jadi mereka bisa lihat, oh ini orang beneran pengen tahu banget Korea, udah beneran udah cari tahu, udah belajar sendiri gitu. Karena di sini nggak sedikit loh yang udah sampai sini, udah keterima GKS, tapi nggak bisa dapet topik yang dibutuhin untuk memulai degree, dan harus berakhir pulang ke negaranya dan GKS-nya hangus. Kan yang udah bayarin kayak apa ya? Kayak udah dibayarin setahun sekolah bahasa, nggak bisa nyampe level bahasa Korea yang diinginkan gitu. Jadi mereka juga pilih-pilih yang GKS ini. Terus lihat yang topik aja katakan level 3 gitu. Udah setara sama IELTS level 7. Kalau bisa diusahakan topik, kalau enggak ya ini bisa dipertimbangkan sendirilah. Dengan kayak gini, dengan sertifikat yang kalian punya kira-kira gimana gitu. Terus, nah sertifikat tambahan juga, tipsnya dari aku buat yang paling wow yang kalian punya itu teratas, dan yang makin ke bawah tuh makin kayak, ya pelengkap lah gitu. Terus, buat apa ya, kalau bisa pengalaman-pengalaman yang beneran menjurus ke jurusan kalian, terus tentang Korea kayak gitu. Kalau aku waktu itu ada ikut lomba writing bahasa Korea di Jogja, itu aku nggak menang, tapi mereka kasih sertifikat, aku sertain aja. Jadi aku kasih tahu ini loh, aku berusaha ini gitu. Terus kayak ada topik juga, jadi mereka beneran oke gitu. Terus yang ketiga, alasan ambil jurusan dan univ yang jelas. Ini nanti bakal kelihatan di sertifikat, terus di esai-esai yang kalian punya. Terus terlihat kesinambungan antar pengalaman, minat, bakat, jurusan, sifat, cita-cita, kontribusi atau hal yang dilakukan. Dan benang merah esai bisa ditangkap jelas dan alurnya rapih. Jadi orang bisa beneran tahu kita tuh orang kayak gimana, dan kalian juga bisa menyampaikan dengan jelas kamu tuh orang kayak gimana gitu. Udah deh, jadi kalau dari aku sih sekian dulu. Kutunggu di Korea. Mungkin habis ini langsung Q&A aja. Oke, thank you banget Kak Beatrix. Oke, dari teman-teman nih, ada yang mau tanya-tanya dulu? Aku Kak, Oke, boleh. Kak Beatrix izin tanya, kalau misalnya soal persiapan dokumen itu tuh transkrip nilai kita tuh harus dinotaris dulu. Nah setelah itu tuh kan di Swan Translator lalu di apostil. Nah Kak Beatrix kemarin pas apply itu si transkripnya harus dinotaris dulu gak sih atau langsung Swan Translator aja? Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung jawab boleh ya? Iya, boleh Kak. Oke, jadi aku sih langsung Swan Translator aja langsung, udah. Soalnya kalau kalian mau notaris itu kayak gini guys, yang pertama harus di Swan Translate kan. Nah kalau kalian mau simpen kopiannya atau kalian cuma mau submit kopiannya dari yang Swan Translator itu, karena kan mau sekali translate lumayan ya harganya, terus kalian bisa diakalin caranya di fotokopi hasil terjemahannya itu. Nah, fotokopiannya itu nanti di notarisin. Jadinya dia juga jadi dokumen resmi gitu. Gitu sih. Baik, terima kasih Kak Beatrix. Iya. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Kak, sebenarnya sih ini bukan taruh nanya, tapi kan tadi aku join live-nya telat. Kalau aku add Kak Beatrix terus
private chat tuh kira-kira boleh nggak ya Kak? Makasih. Oke, boleh. Cuma aku jarang on di Discord jujur. Ini aku udah lama nggak buka Discord. Mungkin langsung ke IG ku. IG ku gimana ya nih chatnya? Oh, di chat ada. Aku chat di sini ya. IG Iya, ku. boleh Kak. Oke, Iya. ada lagi kah teman-teman? Yang seputar GKS-nya masih bingung-bingung mau daftar gak ya gitu. Masih banyak kepikiran ini itu. Adakah? Kalau nggak ada, aku yang tanya deh, Kak. Oke. Oke, nah kalau Kak Beatrix sendiri dari sekian banyak jalur scholarship di sana, kenapa sih Kak pilihnya yang GKS? Oke, aku udah sempet research kan untuk beasiswa yang lain. Cuma ujung-ujungnya untuk aku yang tidak memungkinkan keluar negeri dengan biaya aku sendiri di awalnya, GKS itu yang paling aman untuk aku karena meskipun di sini banyak banget ya untuk beasiswa universitas, nanti kalau misalkan punya topik berapa, ada potongan berapa persen, terus walaupun ada yang kasih fully funded juga, tapi biayanya tuh biasanya nggak sebesar GKS gitu. Sedangkan GKS tuh udah include tiket pesawat, terus untuk visa sendiri biasanya kan perlu untuk kasih apa sih tentang keuangan harus ada minimalnya. Nah, sedangkan tuh aku bukan tipe bukan orang have ya guys. Jadi ya GKS ini sudah membawa aku bisa untuk pergi hidup di sini dengan tenang gitu kataku. I see. Oh, jadi kalau misalkan GKS sendiri pun untuk visanya dia bisa keluarin without kita harus sertain rekening koran gitu ya, Kak? Iya, betul. Jadi langsung ngajak kasih, wah kita tuh anak GKS kayak gitu. Langsung wah itu terbukalah jalan. I see. Oke, ini aku juga baru tahu sih. Aha, oke. Oke, nah terus nih kalau misalnya buat teman-teman yang masih bingung, kira-kira ada tips nggak Kak? Kira-kira gimana sih pilihnya mendingan embassy track atau university track? Terus tadi dari setiap jalur pilihnya jenisnya yang mana lagi gitu? Oke. Yang pertama tentuin dulu yang tadi jurusan sama university-nya. Terus kalau udah kan bisa kelihatan. Aku bisanya daftar jalur apa aja sih ini untuk bisa masuk ke jurusan dan universitas yang aku mau. Kalau misalkan turns out kalian sebenarnya bisa kok daftar semua gitu. Oke, kita coba satu-satu. Tapi jangan lupa mereka tuh ada ketentuan gini. Kalau bisa kita coba embassy dan university track dua-duanya, asalkan biasanya itu deadline embassy itu duluan. Karena nanti kalau embassy kita udah fix gagal, dicatat ya, harus fix gagal dulu, baru kita bisa daftar yang university track. Gitu. Nanti kalau misalkan kalian lihat juga, oh tanggalnya masih memungkinkan lah gitu. Ini by the way aja, kemarin aku daftar tuh mepet banget. Jadi embassy itu kasih aku kabar aku gagal itu Senin siang. Dan PNU itu tutupnya beberapa hari setelah itu. Dan pokoknya yang aku bisa titipin dokumenku tuh bisanya berangkat kalau aku kasih dokumennya di hari Senin itu juga. Jadi Senin siang aku dapat kabar itu gagal, Senin sore aku kirim dokumen lagi ke PNU. Jadi selama aku nyiapin dokumen, aku nyiapin untuk dua-duanya. Jadi kakak teman-teman juga kalau misalkan dilihat, bisa kok ini dikejar untuk dua-duanya gitu. Gas kataku teh. Oke. Gas. Jadi emang waktu nyiapin dokumen langsung siapin buat 2 jalur gitu ya Kak, biar aman. Betul. Terus kan kalau udah jelas universitasnya apa, terus kayak kalau aku embassy track juga ada daftar PNU, terus untuk university track kan aku juga daftar PNU, jadi ya mirip-mirip lah dokumennya. I see, oke. Nah, karena kakak tadi pengalamannya udah lewat
embassy track pernah, lewat univ track pernah. Kira-kira Mhm. saingannya tuh gimana sih Kak? Ada yang lebih mudah kah? Atau dua-duanya sama-sama susah? Atau gimana Kak? Kalau kita orang Indonesia, aku kata semuanya susah. Karena di Indonesia sendiri GKS kan udah terkenal. Jadi embassy track-nya juga orang-orang yang daftar gila-gila banget tuh. Kalau misalkan di negara lain aku dengar dari temenku, gampang dapetinnya di embassy track karena yang tahu tentang GKS tuh belum banyak. Jadi pada daftar GKS gitu kan. Terus tapi kalau kita posisi embassy, orang Indo banyak yang tahu, orang Indo juga banyak. Terus yang daftar gila-gila. Terus kalau yang university track, kita kan saingannya orang-orang global. Ya udah tuh makin gila-gila lagi tuh. Orang-orang luar kayak apa pencapaiannya kan kita juga nggak tahu tuh, makin nggak tahu. Jadi ya cobain semua lagi tuh ujung-ujungnya. Jadi yang penting dicoba aja, banyak-banyak berdoa gitu ya Kak? Bener bener. I see, oke. Gimana nih teman-teman? Trigger ada yang mau tanya-tanya lagi nggak? Ada yang baru kepikiran setelah tadi kita ngobrol lebih banyak lagi? Ada. Atau kalau masih belum, itu kan aku udah kasih Instagramku, nanti boleh di chat aja. Oke. Yang krusial nih Kak. Nah, Kira-kira ada nggak sih dokumen yang menurut kakak nih krusial, bener-bener mesti dari jauh-jauh hari banget disiapinnya gitu? dokumen, kataku sertifikat. Karena ya gini ya, dari kita pikir aja, dari ribuan, ratusan orang yang daftar, gimana sih cara mereka seleksi dokumen? Of course, yang dilihat, yang pertama paling bisa gampang ke notice adalah sertifikat. Dan ini yang paling harus disiapin jauh-jauh hari, membangun personal branding gitu dari punya kita. Yang pertama yang tadi topik atau IELTS apapun itu, yang sertifikat bahasa, terus sertifikat-sertifikat lain yang menunjang gitu. Karena itu yang paling mudah ke notice gitu kan. Terus kalau sudah nanti baru mereka masuk ke esai gitu-gitu sih. Sih, oke. Jadi cukup penting juga ya apa yang udah kita bangun, yang udah kita lakuin sepanjang sekolah gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau misalkan nih ada aplikan yang mau coba tapi masih kurang activity, organisasi, volunteer segala macam, kira-kira masih punya peluang nggak sih Kak? Peluang, peluang selalu ada. Tetapi apa ya? Kalau misalkan kan juga selalu ada ruang untuk improve ya. Jadi sekarang walaupun belum punya, kalau masih mau coba daftar, boleh silakan. Tapi ujung-ujungnya beasiswa kan saingan sama orang lain ya gitu. Coba aja dulu, nggak apa-apa kalau masih mau coba. Tapi kalaupun gagal, nggak apa-apa. Ini buat jadi reminder aja. Ayo kalau mau daftar lagi, ditingkatin lagi. Karena percuma kalau daftar lagi tapi dengan dengan sertifikat yang sama kayak gitu-gitu kan harus ada yang diubah gitu kan. Jadi selalu akan ada ruang untuk improve. Itu masih bisa dicoba buat ikut apalah yang tentang Korea, tentang jurusan kalian. Aku bisa kasih tahu, bisa kasih ide sedikit. Mungkin ada biasanya tuh King Sejong itu ada buka lomba writing atau speaking gitu. Itu nggak menang juga nggak apa-apa, ikutin aja, siapa tahu dapat sertifikat, bisa masuk buat membuka mata yang screening dokumen kita kan. Terus siapin sertifikat bahasa, atau bisa juga kalau ada yang interested sama Moon, apa sih? Moon yang pokoknya tentang global, tentang internasional Korea, jurusan kalian tuh bisa banget untuk menunjang. Gitu sih. Sih, oke. Jadi emang tingkatin terus aja kegiatan-kegiatan yang berhubungan sama Koreanya gitu ya Kak. Betul. Oke. Kak, Terus izin ada nanya. yang mau tanya? Ya, boleh. Waktu itu pas pengumuman
untuk university track itu berapa di per bulannya itu di tanggal berapa ya Kak? Apakah sesuai di guideline atau emang random gitu Kak buat university track ini? Waduh, tanggalnya seingatku sih masih tetap yang di guidelines, cuma karena university track jadi aku langsung lihat guidelines-nya yang dari universitasku langsung, dan itu seingatku sih masih masuk ya, walaupun kayak misal harusnya hari terakhir pengumuman, mereka kasihnya di hari itu kalau nggak salah sih kayak gitu. Tapi masih masuk guideline kok. Oke, terima kasih Kak Beatrix. Oke. Ada lagi yang lain yang mau tanya? Tidak. Oh, terakhir deh Kak. Kira-kira Oke. nih Kak, dari berbagai proses yang udah Kakak jalanin, di proses pendaftaran, di proses ya interview segala macam, itu mana sih Kak yang paling challenging? Interview sih kataku. Soalnya salah satu alasanku gagal di embassy itu kayaknya ya emang gara-gara interview deh. Soalnya ini, waktu itu gila banget sih. Hari ini diumumin embassy ya. Oke, aku lolos dokumen screening. Hari ini tuh dikasih tahu jam 5 sore, kalau sekitar jam 5 sore. Besoknya itu langsung interview jam 9 pagi. Jadi bayangin, itu Oke, jadi nggak ada persiapan ya? betul. Oh my god, aku persiapan sambil oh my god, nggak tahu tuh kayak gimana, nggak persiapan, kamu persiapan tapi ya nggak maksimal gitu lah. Karena kan selama ini cuma fokus di dokumen dan nggak apa sih, aku nggak mau terlalu menyiapkan diri duluan, takut udah effort gagal nanti kan aku sakit hati kayak gitu. Tapi salah, ternyata harus siapin bener-bener guys. Aduh, itu terus karena yang bikin gagal kayak gini, aku nggak expect, aku udah tanya ke awardee sebelumnya yang punya topik, udah level 6 pun topiknya mereka nggak ditanya itu pakai bahasa Korea waktu interview. Sedangkan aku masuk ditanya pakai bahasa Korea. Jadi kayak wah, bahasa Korea aku waktu itu levelnya masih belum sampai menjawab pertanyaan, tolong. Oh my god. Terus kayak ngangong-ngangong kan, jadi semua yang terus jadi kalau di embassy waktu itu ada 2 penanya, yang satu orang Korea, yang satu orang Indonesia. Yang orang Korea tanya pakai bahasa Korea duluan, bla 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 bla. Selanjutnya yang orang Indonesia itu tanya pakai bahasa Inggris. Tapi pertanyaan sebenarnya mirip-mirip gitu. Cuma ya Sih. karena minim persiapan dan minim pengetahuan Koreaku ini yang levelnya belum mencukupi, jadi ngangong gitu deh. Jadi emang harus latihan juga dari jauh-jauh hari ya buat Iya, interview. please. Kak, tapi itu jawabnya pakai bahasa Korea juga apa Inggris? Aku coba pakai bahasa Korea, tapi aduh percayalah tuh orang kalau denger juga kataku, aku suruh hentikan kamu ngomong ini, hentikan aku. Saking nggak jelasnya. Gitu. Oke, ini ada yang tanya lagi nih Kak di kolom chat. Dari Kak Minsu, mau tanya soal study plan GKSU. Kalau tulis tujuan studinya itu soal apa? Apakah tesis atau project? Oke. Kalau untuk undergraduate biasanya nggak ada tesis gitu-gitu sih. Untuk ketentuan lulus biasanya cuma memenuhi kredit, nggak ada apa sih skripsi kayak gitu. Jadi kalau aku kemarin tulis study plan per tahun. Jadi per paragraf tuh aku bagi-bagi lagi. Tahun pertama, kedua, terus ketiga, 4 gitu. Per tahun pertama aku mau ngambil apa sih matkul apa aja. Nggak, aku sebutin semua, cuma yang core-core-nya aja. Terus tahun pertama selain ngambil selain ngambil matkul itu, aku mau ngapain lagi? Mau klub kah? Atau malah justru nggak mau ngambil klub karena mau fokus dulu gitu. Terus tahun kedua aku mau kayak gini, mau mulai klubnya atau gimana. Terus mulai tahun ketiga, 4 internnya kapan. Terus aku juga bilang mau ambil sertifikasi gitu, karena untuk jurusanku industrial engineering itu kan termasuk engineering yang apa ya, general gitu, nggak menjurus kayak mesin gitu kan. Jadi aku pikir aku butuh sertifikasi kayak gitu-gitu sih, aku bagi per tahun. Terus kalau misalkan kalian sendiri mau
lebih tentang tesis, terus tentang profesor, apa lab sama profesor kayak gitu juga boleh disebutin gitu. sih, jadi emang tergantung interestnya kita kemana ya. Betul. Oke. Kak Minsu, terjawabkah pertanyaannya atau mau ada pertanyaan lanjutan? Sambil menunggu Kak Minsu typing, tadi Kak Ale menyambung nih yang wawancara tadi. Kira-kira kalau untuk bisa wawancara nih untuk persiapan, amannya di topik level berapa sih Kak? Jujur, sampai sekarang pun di sini ada loh yang dapat topik level 6, tapi ngomong tuh juga gimana ya, nggak se-advance itu karena topik itu kan apa ya, nggak ada speakingnya, nggak kayak bahasa Inggris gitu kan. Jadi latihan sendiri kataku. Ada juga yang cuma topik level 4 tapi ngomong Casisus juga ada. Jadi beda sih kataku, beda standar aja, harus latihan sendiri lagi gitu. Sih. Oke, jadi emang tipsnya supaya lancar ngobrol gitu ya, emang harus banyak ngobrol sama orang yang udah bisa bahasa Korea sih ya. Benar. Benar. Kak Ale terjawab atau mau ada pertanyaan lanjutan? Oke, udah terjawab nih. Tadi Kak Min sudah terjawab, Kak Ale juga udah terjawab. Oke, teman-teman yang lain ada yang masih mau tanya? Atau sudah cukup? Ya, udah pada lapar nih kayaknya ya. Udah mau jam 1. Oke. Oke, kalau misalnya dari teman-teman udah nggak ada yang mau tanya lagi, berarti kita juga udah bisa cukupkan untuk sesinya hari ini. Nanti kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut ke Kak Beatrix, bisa langsung ke Instagramnya. Dan juga kalau ada teman-teman lagi yang mau tanya-tanya ke apa namanya, wardi-wardi lain juga mungkin bisa langsung di grup nih, gitu. Kalau di grup soalnya akan lebih banyak juga ada awardee-awardee lain yang mungkin udah berpengalaman juga ikut GKS. Tuh. Oh ya, oke. Mau ada pengumuman ya? Oke, silakan Kak. Oke, jadi halo teman-teman semuanya. Aku melihat ada beberapa teman-teman yang sudah join Korean Club dari lama dan ada juga yang baru ya. Salam kenal semuanya, aku Safa, salah satu Korean Club Managers. Mulai minggu depan kita akan ada kegiatan belajar bareng lagi ya. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang interest, gitu. Untuk jadwalnya nanti akan diumumin menyusul ya di channel. Oke, thank you Kak Safa. Oke, udah pada nggak sabar ternyata ya mau aktif lagi nih di Korean Club. Oke, dari Kak Beatrix mungkin ada kata-kata penutup, motivasi, or anything? Apa ya? Siapin aja semuanya. Mungkin udah nggak banyak lagi waktunya. September kan ya, September pertengahan. Apapun yang masih bisa dikejar, kejarlah. Kalau misalkan gagal mau coba lagi, nggak ada yang salah. Terus kan kalau mau ada yang mau tanya-tanya lagi, langsung aja ke IG. Nanti aku bakal bantu sebisa mungkin. Oke, thank you Kak Beatrix. Oke, thank you banget untuk waktunya Kak Beatrix sepanjang hari ini ya. Udah meluangkan waktu untuk sharing dan juga tadi Q&A, ngobrol-ngobrolnya. Semoga teman-teman banyak yang terbantu, banyak yang semakin termotivasi untuk bisa daftar GKS gitu ya. Dan juga untuk teman-teman yang mau belajar bareng-bareng, ayo kita start belajar bareng-bareng nanti di Korean Club yang akan dimulai di minggu depan. Oke, thank you semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat makan siang. Terima kasih.